Punjer Madiun. Nama organisasi PSHT, bukan PSHT Pusat Madiun. Ini benar. Berikut adalah penjelasannya. Pada dasarnya Korlap dibentuk oleh Bapak Zakaria sebagai komunitas yang membantu saudara-saudara kita yang ada di lapangan. Korlap, koordinator lapangan. Apa itu Korlap teh? Apa itu Korlap teh? Menjawab pertanyaan, kapan berdirinya Korlap teh? Oleh siapa? Apa fungsinya Korlap? Apakah Korlap diakui pusat? Setelah merangkum dari berbagai sumber, izinkan saya menjawab dalam bentuk tulisan sebagai berikut. Di era seringnya terjadi bentrok PSHT melawan perguruan lain yang terjadi hampir menyeluruh di Kabupaten Magetan antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2000-an, ditunjuklah tokoh-tokoh muda di tiap rayon sebagai Korlap, yaitu koordinator lapangan, untuk membentengi organisasi. Setelah Magetan damai, dalam hal ini Korlap berjasa. Tidak ada lagi bentrok antara perguruan. Para Korlap ini berubah. Fungsi dalam mengkoordinir giat ziarah saudara PSHT Magetan ke Madiun. Pada era pesta demokrasi pemilihan langsung, para Korlap berubah fungsi menjadi mesin politik bagi tokoh-tokoh PSHT. Salah satunya sukses mengantarkan Mas Zakaria sebagai anggota DPRD Magetan. Di masa berikutnya, Korlap sukses jadi mesin politik baik dalam pilkades maupun pilbub di Magetan. Karena giat politik intensitasnya tinggi dan ada dananya, maka soliditas antar Korlap makin kuat dan mengangkat Mas Zakaria sebagai komandan para Korlap. Dan seketika pada saat itu, para Korlap menjadi sebuah kelompok baru dalam PSHT dengan istilah Korlap T dengan komandan Mas Zakaria. Suatu ketika, Mas Zakaria pada saat itu telah menjadi anggota DPRD sudah tingkat 2. Mas Zakaria juga sebagai komandan Korlap T menuduh Kang Mas Tarmadji dengan berbagai tuduhan. Maaf, tidak perlu saya sebut, mengingatnya saja saya tidak sanggup. Keberanian Mas Zakaria melawan Mas Tarmadji pada akhirnya didukung oleh orang-orang yang dulu memusuhi Mas Madji seperti Mas Bagio TA, pendiri PSHT 1922, Mas Gembong, pendiri PSHT 1922 Indonesia, dan Mas Nurhadi Abbas, gurunya Mas Taufik. Dalam sebuah forum di pusat, Mas Tarmadji ingin mengklarifikasi berbagai hal yang dituduhkan. Namun, Mas Zakaria yang hadir katanya dengan 30 orang, ternyata hadir dengan sekitar 500 orang. Mas Zakaria merebut mic saat Mas Tarmadji akan memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Mas Tarmadji tidak diberi kesempatan untuk bicara apapun, karena sebenarnya tuduhan-tuduhan itu hanyalah halusinasi para oknum sakit hati yang digelontorkan kepada Mas Zakaria, tokoh muda yang pemberani pada waktu itu. Mereka lalu memaksa Mas Tarmadji beserta sesepuh 9 orang untuk menandatangani draft pernyataan buatan mereka dengan ancaman adanya Wutahing Ludiro atau banjir darah jika pernyataan mereka itu tidak ditandatangani sesepuh yang hadir saat itu. Maka dengan terpaksa untuk menghindari pertumpahan darah, terpaksa para sesepuh menandatangani draft yang entah isinya apa, mereka pun tidak tahu. Apakah hal itu menunjukkan budi pekerti luhur sesuai ajaran SH Terate? Tentu tidak.
Meskipun niat itu baik, tapi jika caranya tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Ibarat sholat, wudunya pakai air selokan. Berikutnya, peristiwa tersebut tidak diterima oleh mayoritas sesepuh dan para kacap seluruh Indonesia. Sehingga mereka lalu meminta DHM bergerak dan menuntut Mas Zakaria harus meminta maaf atas perbuatannya itu. Namun, permintaan maaf dari Mas Zakaria tak kunjung keluar. Mas Zakaria dengan korlap T-nya justru terus-menerus mengganggu Mas Tarmadji dan pengurus pusat. Akhirnya, di era PLT Ketua Umum PSHT Kang Mas Richard tahun 2014, Mas Zakaria dipecat dari PSHT bersama dengan Mas Nur Hadi Abbas. Sampai akhirnya pada tahun 2014 muncul gugatan dari mereka, Mas Zakaria CS kepada Mas Maji dan PSHT dengan putusan NO. Berikutnya sekitar tahun 2016. Mas Bagio TA dan Mas Gembong mendirikan PSHT 1922, di mana Mas Zakaria ada di dalam strukturnya. Tentu bersama pula dengan korlap T-nya. Kemudian, Mas Bagio TA dan Mas Gembong berselisih. Mas Gembong mendirikan PSHT 1922 Indonesia. Mas Taufik pada tahun 2016 terpilih menjadi Ketua Umum PSHT, berupaya merangkul semua tokoh-tokoh yang memusuhi Mas Tarmadji dan pengurus PSHT Pusat Madiun. Tapi di sisi lain, Mas Taufik mendapat penolakan dari mayoritas masyarakat PSHT karena proses terpilihnya di luar ekspektasi, melanggar nilai kejujuran, dan sebagainya. Pada tahun 2017, dalam perapatan luhur sebagai forum tertinggi organisasi PSHT, Mas Taufik diberhentikan dari jabatan Ketua Umum dan menunjuk Mas Murjoko sebagai gantinya. Namun, Mas Taufik tidak legowo, justru menyusun kepengurusannya sendiri-sendiri di luar kepengurusan yang diamanatkan forum tertinggi di Parluh 2017. Dengan Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, alamat sekretariat sama sekali beda dengan PSHT Pusat Madiun. Sejak saat itu, lahirlah organ baru yang juga bernama PSHT, tapi pusat di Jakarta, kadang di Jogja, katanya juga ada di Madiun. Tapi setelah dicek, hanya ada papan namanya saja, orangnya nggak ada, dengan Ketua Umum Mas Taufik. Pada saat ini, entahlah Mas Zakaria dengan korlap T-nya itu resminya ikut mana? Apakah ikut Mas Bagio TA dengan PSHT 1922 atau ikut Mas Gembong dengan PSHT 1922 Indonesia atau dalam organisasinya Mas Taufik dengan PSHT Pusat Jakarta tapi ngeyel minta disebut Pusat Madiun. Sekali lagi, yang pasti korlap T saat ini tidak ikut PSHT Pusat Madiun yang diketuai oleh Mas Murjoko. Dulur, sinambi menikmati sore di tengah kota nan indah. Semoga bermanfaat. Salam persaudaraan. SH Trate Jaya. Punjer Madiun los. Boten rewel. Sekretariat bukan sementara. Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun. Sampai di sini paham dulur? Monggo berpikir jernih. Kalian jangan asikam adikku dan adikku. Kalian satu perguruan, berarti satu saudara. Jaga negeri ini dan jangan saling berkhianat.
apalagi silau karena harta atau kedudukan. Kalian akan kena kutuk, dimakan sumpah yang kalian pernah ucapkan.